Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Desa Restia. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial menggunakan software MATLAB untuk membuat program sederhana. Nah, di sini kita akan belajar dengan menggunakan if bersarang atau nested if. Kalau di video saya sebelumnya saya sudah membahas mengenai if else. Nah, di video ini kita akan lanjutkan dengan if bersarang. Nah, apa sih ini penggunaan if bersarang dalam suatu program? Kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, di sini saya sudah membuka software MATLAB R2015A. Nah, kita akan mengetik program seperti biasa dengan menggunakan berkas script. Jadi kita akan klik kiri new script. Ya, seperti ini. Jadi berkas script atau editornya sudah terbuka, masih kosong. Ya, jelas kosong, baru dibuka. Kita akan buat program di sini, program sederhana. Nah, di sini saya akan menggunakan tanda persen. Masih ingat penggunaan tanda persen? Ya, ini hanyalah suatu komentar yang tidak akan muncul ketika kita compile nanti program kita. Jadi hanya sebagai informasi tambahan. Di sini saya menggunakan komentar bahwa ini program untuk menggunakan if bersarang atau nested if. Selanjutnya, seperti biasa dalam pembuatan program kita selalu menggunakan CLC untuk membersihkan layar command window, kemudian untuk membersihkan variabel di workspace kita gunakan clear. Nah, selanjutnya di sini saya akan menggunakan komentar lagi, tapi komentarnya sekarang terdiri dari beberapa baris. Masih ingat ya, kalau untuk komentar yang terdiri dari beberapa baris, maka kita awali dengan persen, kemudian kurung kurawal buka, enter. Saya tulis di bawah, ini adalah bagian baris ke-7 ini untuk saya mengetik komentarnya. Di sini saya akan membuat program yang isinya itu terkait dengan fungsi continue y sama dengan fx. Nah, di sini y-nya sama dengan 1 jika x kurang dari negatif 1. Kemudian y sama dengan x kuadrat jika x-nya itu lebih dari atau sama dengan negatif 1 dan kurang dari atau sama dengan 2. Kemudian y sama dengan 4 jika x-nya lebih dari 2. Kemudian jangan lupa kita akhiri komentar ini dengan mengetik persen tutup kurung kurawal seperti ini. Kalau sudah muncul garis seperti ini, jadi satu paket ini adalah suatu komentar. Ingat, komentar itu hanya informasi tambahan yang kita buat di dalam program kita, tapi tidak akan muncul di command window. Nah, sekarang kita punya 3 kondisi di sini, ya. Ada kondisi ketika x-nya kurang dari negatif 1, kemudian ketika x-nya berada di antara negatif 1 dan 2, kemudian x lebih dari 2. Sebelumnya kita menggunakan if yang paling sederhana dengan menggunakan if and. Sangat sederhana, itu untuk satu kondisi saja. If else untuk 2 kondisi. Nah, di sini karena kita punya 3 kondisi, kita bisa saja menggunakan if yang paling sederhana tadi yang satu kondisi, yaitu if and, dengan cara if and-nya itu kita buat sebanyak 3. Nah, nanti kita akan bandingkan dengan menggunakan if bersarang. Nah, kalau kita menggunakan if bersarang, ini bisa digunakan untuk membuat program yang terdiri dari 3 kondisi atau bahkan lebih. Saya ulang ya, kalau kita menggunakan if yang paling sederhana yaitu if and untuk satu kondisi, if else itu untuk 2 kondisi, sedangkan if bersarang itu untuk lebih dari 2 kondisi. Oke, sekarang kita gunakan dulu yang if sederhana. If sederhana di sini if and ya. Kita harus buat terlebih dahulu input ya. Jadi x-nya nanti kita input. Jadi x sama dengan input. Jadi ketika nanti dijalankan programnya, kita diminta untuk memasukkan nilai x.
terserah kita nanti memasukkan nilai X-nya seperti itu. Nah, sekarang baru kita gunakan if kondisi yang pertama, X kurang dari negatif 1. Seperti ini, kemudian di bagian actionnya ya, sini aksi, Y sama dengan 1. Tentu kita akan memunculkan tulisan Y sama dengan 1. Nah, di sini saya akan menggunakan display. Jadi di bagian aksi, ingat di sini boleh lebih dari beberapa aksi atau beberapa pernyataan. Atau biasa kita katakan sini bagian pernyataan. Display, nanti kita akan munculkan Y sama dengan seperti ini. Kemudian kita konversi number to string. Apa sih maksudnya num2 str ini? Jadi sini saya akan mau konversi. Jadi MATLAB-nya membaca ini Y sama dengan 1 ini adalah suatu numerik. Nah, kalau kita menggunakan display, ini tipenya dia harus string. Masih ingat, string adalah deretan karakter yang tidak dikenai operasi hitung gitu ya. Jadi yang tadinya dia number, angka, bilangan, itu kita konversi dengan menggunakan number to string supaya dia jadi karakter aja gitu. Dengan ini penulisan di dalam display seperti ini. Kemudian tutup kurung seperti ini. Oke, kita end. Nah, ini baru satu if dengan satu kondisi yang pertama tadi yang ini. Kita masuk ke kondisi yang kedua, kita pakai if lagi. If, kemudian di sini X-nya lebih dari sama dengan negatif 1 dan, nah di sini kita menggunakan dan-nya 2 kali ya. Dan X kurang dari sama dengan 2 seperti ini. Kemudian Y sama dengan X kuadrat. Saya copy paste dari sini. Tetap menggunakan display. Kemudian kita end. Nah, kondisi yang ketiga, yang terakhir. If X lebih dari 2 tadi, maka Y-nya sama dengan 4 gitu ya. Kemudian kita end. Nah, ini kalau kita menggunakan if yang paling sederhana, if and. Jadi satu paket ini isinya satu kondisi. Yang ini satu kondisi. Yang ini juga satu kondisi. Di sini, kalau ternyata X yang kita masukkan tadi nilainya memang benar kurang dari negatif 1, maka ini akan dieksekusi. Jadi ini akan muncul ya, ini kan display menampilkan di command window kita, ini akan muncul. Tapi kalau ternyata X-nya itu tidak kurang dari negatif 1, katakanlah misalnya lebih dari negatif 1, maka ini ekspresinya bernilai salah. Ini tidak dieksekusi, programnya berakhir. Yang ini berakhir maksud saya, kemudian dilanjutkan ke sini. Dicek lagi benar atau tidak. Kalau benar ini dieksekusi, kalau salah berakhir lagi yang ini. Yang ini berakhir, kemudian lanjut lagi ke sini, dicek lagi benar atau tidak ini. Kemudian kalau benar ini dieksekusi. Seperti itu. Nah, kita coba ya. Kita run. Nah, untuk run kita bisa juga pakai F5 ya, selain tombol ini. Nah, di sini saya akan beri nama. Jadi pada saat pertama kali running kita diminta memberikan nama. Karena tadi memang belum diberikan nama ya, ininya filenya. Saya beri nama contoh underscore if bersarang. Kemudian kita simpan. Nah, tapi di sini saya belum menggunakan if bersarang ya, baru if sederhana. Kita mau lihat dulu nih kayak seperti apa hasilnya. Ya, di sini sudah muncul, masukkan nilai X. Ya, ini karena kita tadi menggunakan input. Ini ya, input. Kita diminta memasukkan. Saya akan masukkan di sini negatif 2. Saya di sini akan masukkan negatif 2. Nah, kalau saya masukkan negatif 2, ternyata Y sama dengan 1. Kita lihat yang manakah yang dieksekusi. Ternyata if yang pertama. Negatif 2 itu kurang dari negatif 1 itu benar. Maka akan dieksekusi yang ini, sehingga ditampilkan ini. Y sama dengan 1. Oke, sekarang kita lihat ya, bagaimana kalau seandainya ini saya tambahkan persen, sehingga saya jadikan komentar. Kalau saya jadikan komentar, saya katakan ini dia lagi mati suri gitu ya. Karena apa? Tidak akan dieksekusi. Ini hanya dijadikan komentar aja, tidak akan dieksekusi. Kita lihat apa yang terjadi ketika kita running. Negatif 2, maka yang muncul adalah Y sama dengan 1 ke bawah seperti ini. Nah, itu kan terlihatnya kurang rapih ya. Jadi ini tambahkan titik koma,
Ini kita hidupkan kembali dari mati surinya ya. Kita run. Negatif 2. Jadi Y sama dengan 1. Seperti itu. Nah, kita akan coba run kembali dengan memasukkan nilai X misalnya 4. Y sama dengan 4. Kita lihat nih masuknya yang mana. Ternyata dia masuknya di if yang ketiga. Kenapa? Karena 4 itu lebih dari 2. Ini akan bernilai benar sehingga ini yang dieksekusi. Jelas ya? Satu lagi deh untuk kondisi yang kedua nih. Misalnya kita masukkan 0. Ternyata Y sama dengan 0. Kenapa Y sama dengan 0 nih? Karena 0 itu untuk X sama dengan 0 itu berada di antara negatif 1 dan 2. Dia akan eksekusi yang ini ke sini, 0 pangkat 2 kan 0. Jadi yang dimunculkan adalah Y sama dengan 0. Jelas ya? Nah, sekarang kita bandingkan dengan menggunakan if bersarang. Nah, bedanya di sini kita gunakan if, kita masukkan kondisi pertama tadi X kurang dari negatif 1, X kurang dari negatif 1, kemudian di bawahnya sini di bagian clause if itu saya copy aja ini ya, karena ini sama aja di sebelah sini. Kemudian ini kita tidak langsung end, tapi kita lanjut dengan else ya, seperti ini. Nah, di bagian else-nya kita tidak menggunakan clause else di sini, tapi kita lanjut lagi dengan if yang kedua. Jadi if bersarang ini maksudnya ada if di dalam if, bahkan ada if lagi di dalam if, tergantung dari banyaknya kondisi. Jadi ada if di dalam if lagi di dalamnya, dan seterusnya. Sekali lagi tergantung dari banyaknya kondisi atau kemungkinan pilihan yang kita punya. If yang kedua tentu yang ini ya, saya copy paste saja karena sama. Nah, karena kita punya 3 kemungkinan, kita tambahin else lagi. Di bagian else ini kita nggak perlu if lagi ya, kita nggak perlu lagi, karena di bagian clause else yang terakhir ini kita bisa langsung mengetik actionnya, tidak butuh kondisi. Kita tidak perlu lagi menulis X lebih dari 2, karena bagian clause else ini maksudnya selain dari kondisi yang ada di atas ini. Jadi selain dari itu, maka yang akan dieksekusi adalah bagian clause else di bawah ini. Jadi kita cukup mengetik aksinya saja, yaitu Y sama dengan 4. Tadi kan gitu ya, yang terakhir adalah Y sama dengan 4. Cukup ini saja yang kita ketik. Ya, seperti ini. Kemudian kita lihat, kita akan jangan lupa mengakhiri dengan N. Nah, if itu berpasangan dengan N. Jadi, kalau if-nya ada 2, berarti N-nya juga ada 2. Seperti ini. Dan N yang terakhir. Nah, selesai. Inilah yang dimaksud ada if di dalam if. Nanti kalau masih ada ke kondisi yang lain ya, misalnya 4 kondisi, berarti di sini kita harus tambahin if lagi, masukkan kondisi yang ketiga, kemudian kita else lagi, itu untuk kondisi yang terakhir, seperti itu. Tergantung banyaknya kondisi ya untuk membuat if-nya ini. Sekarang kita coba run. Saya masukkan negatif 2. Maka yang muncul, kenapa sih munculnya 2 kali Y sama dengan 1, Y sama dengan 1? Nah, ini karena yang ini tadi masih aktif nih. Yang menggunakan if and sederhana tadi ini masih aktif. Jadi ini dieksekusi juga. Yang di bawah dengan if bersarang juga dieksekusi. Jadi Y-nya 2 kali, Y sama dengan 1, Y sama dengan 1. Supaya kita mau melihat hanya yang bersarang saja, if bersarang, ini kita jadikan komentar. Persen tidak usah dihapus ya, kita jadikan saja dia komentar, atau istilah saya tadi kita buat dia mati suri aja, persen tutup kurung kurawal, seperti ini. Kita coba run kembali, negatif 2. Nah, ini kan Y sama dengan 1, cukup 1 kali. Kita run lagi, misalnya 0. Ini untuk kondisi kedua, Y sama dengan, oke, ternyata di sini keliru. Harusnya bukan Y sama dengan 1 kondisi kedua ya. Harusnya X kuadrat tadi. Ya, ini ya kondisi kedua, Y sama dengan X kuadrat. Y sama dengan X kuadrat. Kita run kembali. X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 0. Sama ya dengan yang if sederhana tadi.
Kemudian satu lagi nih untuk X-nya 6. Y sama dengan 4. Gunakan kondisi yang ketiga. Sampai sini penjelasan saya jelas ya. Kalau ada yang tidak jelas, tanyakan di kolom komentar atau mau request materi dengan menggunakan tutorial MATLAB ini. Nah, ini contohnya sederhana ya. Nanti kita bisa kembangkan dengan program yang mungkin lebih kompleks dari ini, atau untuk kasus-kasus lain di bidang matematika atau topik-topik tertentu. Baiklah, sampai di sini dulu video saya kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, komen di kolom komentar, subscribe channel YouTube saya untuk yang belum subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan share video ini. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih atas dukungannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.